Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kembali lagi bersama saya Yusuf Rafiki dalam sesi studi Al-Quran. Pembahasan kita kali ini adalah tentang mengapa Al-Quran itu dinamai Al-Quran. Atau dengan kata lain, apa definisi dari Al-Quran itu, apa nama-nama dan sifat-sifat dari Al-Quran itu, lalu perbedaan dengan kitab-kitab atau catatan-catatan yang lainnya. Oke sobat-sobat sekalian, kita mulai dari sebuah ayat dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Artinya kurang lebih, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan karim yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab maknun yang terjaga, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka-mereka yang disucikan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah bacaan. Innahu laqur'anun karim, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu Qur'anun karim, bacaan yang mulia. Kata Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Artinya qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya sehingga menjadi terkumpul dan bisa dipahami. Dan itu tersusun secara rapi. Ini pula yang dimaksud dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya tersebut. Manakhlul Qoton mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa kata Quran itu pada mulanya tidak berhamzah sebagai kata jadian. Dengan demikian, kata dasarnya berarti bukan qoro'a, tetapi bisa menjadi korona. Nah, ini disebutkan bahwa mungkin karena ia dijadikan sebagai suatu nama bagi kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin juga karena ia berasal dari kata korona syai'a bi syai'i, yang berarti memperhubungkan sesuatu dengan yang lain. Atau berasal dari kata koro'in, saling berpasangan, atau indikator atau indikasi. Karena itu ayat-ayatnya yang satu dengan yang lain memang saling berpasangan dan saling menyerupai. Dengan demikian, kata Quran bisa berasal dari kata korona, kemudian bisa berasal dari kata koro'in, dan jadilah menjadi koro'a, yang dalam bahasa umum atau bahasa kebanyakan itu disebut sebagai membaca atau bacaan. Selanjutnya di dalam Al-Quran kita akan menemukan dua bentuk bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ini, yang dengan pembacaannya mendapatkan pahala atau bernilai ibadah, adalah yang pertama nama Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua sifat-sifatnya. Dan ternyata di dalam Al-Quran ada beberapa nama lain untuk Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Kemudian yang kedua Alkitab. Contohnya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 10.
laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Nah, ini memakai kata kitab. Nama yang lain adalah Al-Furqan. Contohnya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nah, ini menunjukkan bahwa nama lain dari Al-Qur'an adalah Al-Furqan atau pembeda. Kemudian Az-Zikr. Contohnya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil atau Tanzil. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 umpamanya, wa innahu latanzilul alamin. Nah, ini beberapa nama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an itu sendiri. Tentu saja penamaan-penamaan tersebut menunjukkan tentang karakteristik dari masing-masing nama itu terhadap Al-Qur'annya. Contohnya misalkan ada di dalam ayat-ayat tertentu yang mempunyai karakteristik Alkitab. Kemudian dia mempunyai karakteristik Al-Furqan. Kemudian mempunyai karakteristik Az-Zikr. Dan juga karakternya adalah tanzil. Diturunkan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nama-nama lain dari Al-Qur'an. Kemudian ada juga yang berarti sifat. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat tertentu kepada Al-Quran itu. Yang pertama adalah nur. Contohnya misalkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kemudian huda, petunjuk. Kemudian syifa, obat. Rahmah sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah. Kemudian juga mau'izah sebagai nasihat. Contohnya dalam Quran surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Nah, dalam ayat tersebut 4 sifat disematkan langsung kepada Al-Quran. Kemudian juga disebut sebagai mubin dalam Quran surah Al-Maidah ayat 57 umpamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kemudian mubarak atau yang diberkati. Contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Selanjutnya Al-Quran disebut pula mempunyai sifat aziz atau yang mulia. Dalam Quran surah Fussilat ayat 41 umpamanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Kemudian majid, yang dihormati. Contohnya dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21. Bal huwa Qur'anun majid. Dilanjutkan dengan fi lauhim mahfuz. Kemudian yang terakhir mempunyai sifat basyir. Contohnya dalam Quran surah Fussilat ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyira wa nadhira. Sobat-sobat semua, itulah sifat-sifat yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalamnya sendiri dalam bentuk Al-Qur'an itu, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana ketika kita membacanya bernilai ibadah.
Ya, oke sobat-sobat sekalian, itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai Al-Quran, untuk menunjuk pada kitab suci kaum muslimin. Ya, karena memang semuanya adalah himpunan, semuanya adalah kumpulan, semuanya mengandung hubungan, koneksi, semuanya mengandung indikasi-indikasi atau indikator-indikator. Sehingga apabila kita membaca Al-Quran, maka akan ditemukan hubungan antar ayat yang pertama dengan ayat yang kedua dan seterusnya. Lalu apabila kita membaca Al-Quran, maka kita pun akan menemukan hubungan antar kata, misalnya hubungan antar kalimat, hubungan antar ayat, dan seterusnya, hubungan antar surat, begitu ya. Kemudian kita juga akan menemukan beberapa indikator-indikator tertentu yang dimana kalau kita tafsirkan atau kalau kita membaca tafsir dari karya-karya mufassir yang terkenal, maka kita akan menemukan indikator-indikator tertentu. Contohnya misalkan apabila kita membaca satu ayat yang menunjukkan tentang kejadian alam, maka ada indikator-indikator tertentu tentang kejadian-kejadian alam itu. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada diskusi kita tentang studi Al-Quran. Sampai jumpa bersama saya Yusef Rafiki. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.